Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita di tahun yang baru ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, mungkin ada di antara kita yang sudah mulai khawatir. Khawatir karena apa? Karena kita mulai memikirkan tentang ke depan. Apakah tahun ini adalah tahun yang baik buat saya? Apakah keluarga saya akan baik-baik saja? Apakah pekerjaan saya akan baik-baik saja? Apakah relasi saya di dalam keluarga, di tempat kerja akan baik-baik saja? Atau mungkin ada di antara kita yang mungkin masih bergumul dengan masalah di tahun lalu, pergumulan di tahun lalu, dan kita juga berpikir apakah di tahun ini masalah kita, pergumulan kita akan selesai atau mungkin akan bertambah banyak. Nah, saudara, kita khawatir dengan tahun yang baru ini. Karena kita harus akui, kita manusia terbatas yang tidak bisa tahu ke depan mau jadi apa. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan mau menyapa kita, mau mengingatkan kita, mau menguatkan kita untuk jangan takut. Percaya saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan satu pengajaran yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya tentang apa arti beriman, tentang apa arti percaya kepadanya. Nah, saudara, kalau kita mau lihat kisahnya bagaimana Yesus akan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan perahu pada waktu itu. Dan kita lihat ceritanya bagaimana Yesus dan murid-murid naik perahu, dan di tengah perjalanan ada angin ribut sehingga menghasilkan ombak yang begitu besar. Dan apa yang terjadi? Ombak menerpa perahu yang Yesus dan murid-murid tumpangi. Firman Tuhan mengatakan sampai-sampai Bapak Ibu, air mulai masuk ke dalam perahu. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir dengan kondisi ini? Murid-murid begitu takut, murid-murid begitu khawatir. Sampai-sampai Bapak Ibu, mereka pergi kepada Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Maksudnya pada kondisi yang begitu menakutkan itu, tahukah kita bahwa Yesus hanya tidur. Dan Yesus tidur mau menunjukkan betapa tenangnya dia pada waktu itu. Nah, saudara, Yesus tidur bukan karena dia tidak memperhatikan murid-murid, tapi karena dia mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia tidur, dia mau menunjukkan bahwa ini tidak ada apa-apanya. Saya yang pegang kendali, saya yang kontrol, tenang saja. Everything gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja.
Makanya Yesus dapat tidur di kondisi yang begitu menakutkan itu. Nah saudara, ketika murid-murid membangunkan dia, kemudian yang Yesus lakukan sungguh luar biasa. Dia bangun dari tidurnya dan Yesus hanya berkata, "Diam, tenanglah." Nah saudara, dia menghardik angin ribut itu. Dan firman Tuhan mengatakan seketika itu juga danau itu menjadi tenang, menjadi teduh sekali. Saudara, ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, dan di momen itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid lupa kalau ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka terlalu fokus kepada angin ribut. Mereka terlalu fokus kepada ombak yang menerjang perahu mereka. Sampai-sampai mereka lupa kalau ada Yesus, sang pemilik dunia ini. Dia yang berkuasa atas alam semesta ini. Ada bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, di momen ini Yesus mengingatkan mereka. Apa artinya percaya kepada Yesus? Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Kita terlalu khawatir akan setiap pergumulan-pergumulan hidup. Kita begitu khawatir akan setiap ombak-ombak yang ada di sekitar perahu kita. Sampai-sampai kita lupa kalau Yesus sedang bersama-sama dengan kita. Nah saudara, saya tidak tahu pergumulan-pergumulan apa, permasalahan-permasalahan apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Tapi satu hal yang saya percaya, satu hal yang saya tahu, kalau Yesus ada di dalam perahu kita, apa yang harus kita takuti? Nah saudara, fokuslah kepada Yesus, bukan kepada ombak, angin ribut yang ada di luar perahu kita. Percayalah bahwa Yesus mengontrol segala sesuatu yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Dan Dia tahu, Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau menguji kita. Dia mau mendewasakan kita melalui setiap pergumulan-pergumulan yang akan atau sedang kita hadapi saat ini. Karena itu saudara, jangan takut. Percaya saja. Yang terpenting adalah kita berjalan bersama-sama dengan Yesus di perahu yang sama. Sehingga mau ombak sebesar apapun menerpa perahu kita, kita bisa tetap tenang. Kita bisa tetap bersuka cita. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati kita saudara, menjalani tahun 2023 yang misteri ini. Tapi yang saya percaya, yang penuh dengan pengharapan. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati setiap kita.